Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mengucap syukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Biarkanlah kami pada saat ini menyembah-Mu Tuhan, Pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami, awal pertengahan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju, janganlah lemah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Mari kita angkat pujian ini kembali. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju, janganlah lemah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan
surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Puji nama Tuhan bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati Tuhan untuk kami boleh setia melayani-Mu, melayani dalam setiap pekerjaan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kembali kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Dan kami luaskan Engkau berbicara di tengah kami Tuhan. Kami rindu sabda-Mu dan itu menjadi kekuatan bagi setiap sidang jemaat Tuhan. Menjadi berkat bagi setiap kami, lebih daripada itu kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Baik yang menyaksikan, yang ada di rumah, saya menyampaikan untuk kita bersama-sama tetap setia beribadah kepada Tuhan sebab ada upah yang menanti setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bicara soal anak, setiap orang tua pasti ketika mereka punya anak, mereka sudah punya impian, harapan dan doa anak mereka kelak bisa melayani Tuhan, bukan? Tetapi suatu ketika seorang anak laki-laki
Ketika dia tidak mau mendengarkan apa yang dia ingin, hal-hal yang dia ingin dengarkan, dia menutup telinganya. Bahkan ketika dia berada di gereja, gurunya sedang menerangkan, mungkin dia karena tidak menyukai hal itu, kemudian dia pandai sekali untuk menutup telinganya. Kalau ditanya, dia pasti bisa menjawab ya berapa kira-kira di ruas-ruas yang ada di langit, ataupun mungkin kursi paduan suara pada waktu itu ya. Tetapi dia tidak bisa konsentrasi terhadap hal-hal yang tidak ingin dia dengarkan. Gitu ya. Sampai suatu ketika gurunya berkata, "Hei anak, apakah kamu mendengarkan apa yang ibu sampaikan?" gitu ya. Setiap kali demikian adanya ya. Seringkali kita juga memiliki kesalahan yang sama, bukan? Ketika kita mendengar tetapi kita tidak menyampaikan atau memberitakan. Nah, bagi hari ini mari kita buka kebenaran firman Tuhan kita buka menjadi dasar daripada berita firman Tuhan pagi hari ini di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga dengan ayat yang pasal yang keempat, ayat 1a. Namun kita akan baca di ayat yang ke-9 sampai ayat ke-11, demikian kita akan lompat ayat 18 hingga ayat 21, bahkan sampai pasal yang keempat ayat 1a. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi 1 Samuel pasal yang ketiga, kita akan baca ayat yang ke-9 sampai ayat ke-11. Demikian kita akan lompat ayat 18 hingga ayat 21, bahkan sampai pasal yang keempat ayat 1a. Saya akan baca, perikopnya berjudul Samuel dipanggil. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya." Ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ia dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah sekian lama tidak ada firman Tuhan ataupun penglihatan di Silo ya. Sampai suatu ketika Tuhan berhenti berdiam dan dia berinisiatif untuk memanggil Samuel. Samuel dalam hal ini mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk dia bisa mendengar suara Tuhan. Yang pada waktu itu ya, mendengar suara Tuhan apalagi dijumpai Tuhan secara pribadi itu suatu kehormatan dan sesuatu yang sangat langka, bahkan berharga. Siapakah Samuel? Ya, kalau kita lihat dari latar belakangnya, tetapi Samuel yang muda ini mendapatkan kasih karunia. Dia mendengar suara Tuhan, bukan saja mendengar Tuhan berbicara, empat mata dengan Samuel. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau kita punya kepala negara berbicara dengan kita begitu manutnya, begitu penuh dengan hormatnya. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Pernahkah kita berpikir bahwa ketika Tuhan menjumpai kita, itu merupakan suatu yang istimewa gitu ya. Suatu kehormatan lebih dari kepala negara kita mungkin, lebih dari orang-orang yang kita hormati. Itulah Tuhan.
Dalam hal ini kita lihat betapa luar biasanya. Mari kita lihat kebenaran lebih jauh. Apa saja pelajaran yang berharga ketika kita mendengar dan kita beritakan. Yang pertama, mari peka suara Tuhan. Sekali lagi, mari peka suara Tuhan. Ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10 kita lihat kronologisnya waktu Samuel dipanggil oleh Tuhan. Ya, Samuel menjadi pelayan Tuhan, kata firman Tuhan, di bawah pengawasan Imam Eli pada waktu itu. Ya. Dan pada waktu itu Imam Eli dengan kondisi tubuhnya, matanya yang begitu kabur gitu ya. Dan kemudian Samuel yang masih muda belia, dia harus tinggal di bait Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang tadi punya anak. Kira-kira kita mau gak mempersembahkan buat Tuhan? Ketika dia sudah lepas sapih ya, sudah lepas dari menyusui sang ibu, kemudian ibunya mungkin usia 3-4 tahun dibawa ke bait Allah. Sejak saat itu dia menjadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan dalam pengawasan Imam Eli. Ibunya tidak tahu bagaimana anaknya di sana. Tetapi yang pasti sesuai dengan janji ibunya. Seperti namanya arti daripada Samuel, yaitu mendengar. Allah mendengar doa ibunya Hana. Ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa punya anak, satu-satunya solusi dia mau datang ke bait Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh. Dan terbukti Tuhan mendengar. Sehingga dia berikan arti nama kepada anaknya Samuel. Allah Tuhan mendengar. Ketika Tuhan menjawab doanya, dia kembalikan anak itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, maukah kita membawa anak-anak kita bawa dan kita persembahkan bagi Tuhan. Apalagi masih belia, masih sangat muda. Pasti kita tawar menawar, bukan? Ngapain tinggal di bait Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Tetapi luar biasanya bahwa Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Sampai 3 kali ketika dia sudah menjadi pelayan Tuhan di bait Tuhan, ketika pada hari itu ya, Imam Eli yang matanya mulai kabur tadi itu, dia sedang berbaring di tempat tidurnya, tetapi di bait Allah, di gereja maksudnya ya, di bait suci Tuhan, lihat lampu masih menyala. Samuel tinggal di sana, tidur di sana, ya. Ketika itu dia mau berbaring dan dia mendengar suara memanggil secara audible, secara jelas. Samuel, Samuel. Terang saja ketika dia mungkin tidur di bait Tuhan ya, dia pikir itu Imam Eli ya, Bapak Eli yang dalam pengawasan dia pada waktu itu ya. Jadi Samuel berkata, oh ini mungkin Bapak Eli memanggil saya. Dan mungkin juga sontak karena Samuel yang kecil ini, dia belum tidur terlelap dan dia kemudian berlari menghampiri Bapak Samuel di tempat tidurnya. Ya Bapak, apakah Bapak memanggilku? Tidak anakku, kembalilah tidur. Beberapa waktu kemudian pergilah dia tidur, berbaring kembali, dan kemudian suara itu lagi-lagi memanggil dia. Samuel, Samuel. Kemudian dia sontak kembali, dia bangun, dia bangkit dari tempat tidurnya, dia berlari menghampiri Bapak Imam Eli dan berkata, ya Bapak, Bapak memanggilku. Tetapi Imam Eli berkata, tidak anakku, pergilah kembali tidur. 3 kali Tuhan memanggil Samuel, tetapi dia tidak mengenal siapa yang memanggil dia. Ya. Tuhan ingin berbicara kepadanya, tetapi sayang sekali kita jumpai ayat 1-8, kedua kalinya pun Samuel belum mengenali siapa yang memanggil dia. Bukan Bapak Eli, lantas siapa? Karena dia masih muda, belum punya pengalaman ya tentang suara Tuhan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Seringkali kita ingin rindu mendengar suara Tuhan. Ingat, suara Tuhan bisa secara langsung, demikian juga secara tidak langsung. Suara secara langsung kita lihat di kisahnya Samuel hari ini. Secara tidak langsung kadang-kala Tuhan pakai firman Tuhan.
ini adalah isi hati Tuhan. Kadangkala Tuhan bisa pakai orang-orang rohani, orang tua rohani kita untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Pertanyaannya, apakah ketika kita mendengar dengan baik, kita menyimak apa yang disampaikan? Jika itu penting dan kita harus sampaikan, kita harus wartakan, beritakan, maka kita harus taat dan melakukannya. Seperti yang kita dengar pada hari ini, ya. Jadi mengapa Samuel tidak bisa mengenali suara Tuhan? Karena Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ayat yang kedua, yang pertama bagian B, dan kemudian dikatakan di situ di ayat yang lain bahwa di ayat yang ke-6 dan ke-7 bahwa Samuel belum pernah mengenal Tuhan, ya. Samuel belum mengenal Tuhan, firman pun belum pernah dinyatakan kepadanya. Dua ayat ini berbicara bahwa tanpa pengenalan kita akan Tuhan, mustahil kita bisa peka dengan suara Tuhan. Jangan-jangan bukan suara Tuhan yang datang, suara setan yang datang. Jangan-jangan bukan suara setan yang datang, tapi suara yang keluar dari manusiawimu sendiri. Lalu bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan? Karena banyak manusia rindu mendengar suara Tuhan. Orang yang rindu peka untuk mendengar suara Tuhan tidak terjadi secara instan. Tetapi bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Melalui proses bergaul karib intim dengan Tuhan. Kita harus berada dekat dengan Tuhan seperti Samuel. Dia tidak meninggalkan bait suci, bahkan dia tinggal tidur di sana. Bahkan dia harus lepas sapih dari ibunya, dari orang tuanya untuk dia melayani Tuhan. Kuncinya kalau kita mau mendengar suara Tuhan, renungkan firman Tuhan baik-baik seperti Samuel. Berada dekat dengan Tuhan. Maka kau akan mengerti suara dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, rindu mendengar suara Tuhan. Mari kita peka dengan keintiman kita dekat kepada Tuhan, sama seperti Samuel. Kata firman Tuhan, dia berada di bait Allah, dia tidur di sana, dia melayani Tuhan di sana. Sekalipun ayat 1b dan 6 dikatakan dia belum pernah sekalipun berjumpa dengan Tuhan. Dengar Tuhan dan firman-Nya itu belum pernah. Setiap kita, Tuhan rindu memakai setiap kita. Orang sederhana sekalipun bisa menangkap isi hati Tuhan. Seiring dengan berjalannya waktu, Samuel makin besar dan Tuhan tetap menyertai, dan apa yang terjadi ayat 19, Tuhan memberkati dia dan setiap firman yang Tuhan sampaikan melalui hubungannya yang intim, kepekaannya dengan suara Tuhan membuat dia dipakai menjadi hakim yang luar biasa pada zamannya. Akhirnya Tuhan mempercayakan dia sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Mari miliki kepekaan dengar suara Tuhan, membedakannya mana yang dari Tuhan, mana yang bukan, dengan keintiman kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, responi panggilan dan kehendaknya. Jadi hal yang pertama, ketika kita pelajaran berharga dalam mendengar dan memberitakan firman Tuhan, Injil, kebenaran itu, kita perlu peka suara Tuhan. Tapi yang kedua, responi panggilan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang ketika sudah mendengar suara Tuhan, dia tahan waktu dan saatnya Tuhan mau pakai. Dia masih gagah, kuat dan sehat sehingga dia tidak perlu dengan pemanggilan Tuhan. Tetapi beda dengan Samuel, ketika Tuhan memanggil dia tidak punya jawaban excuse. Oh, besok saja Tuhan, nanti saja Tuhan, kalau saya sudah tidak lagi bekerja dengan baik, sudah tidak ada lagi yang dilakukan, umur saya sudah mendekati usia uzur, baru saya mau mengikuti panggilan, meresponi panggilan Tuhan. Tapi sangat berbeda dengan Samuel yang belia ketika dia meresponi panggilan Tuhan. Tidak cukup untuk kita peka, intim, sudah mendengar suara Tuhan, dibutuhkan yang kedua, tindakan kita, responi panggilan kita dan lakukan kehendaknya. Amin Bapak Ibu.
ayat yang ke-15, 18 yang kita baca tadi ya. Kemudian setelah Tuhan berfirman kepada Samuel, menyampaikan ya ayat 11 dan 12, bagaimana pesan Tuhan di sana. Dia katakan, aku akan melakukan sesuatu ya, kata Tuhan. Ketahuilah Samuel, aku akan melakukan sesuatu untuk Israel. Dan kemudian dia berkata bahwa apa? Setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Artinya pada waktu itu firman Tuhan diberitakan dengan secara besar-besaran. Secara luar biasa pada waktu itu, sehingga di mana-mana itu menjadi suatu kebisingan. Di sana firman, di sini firman, di sana kabar baik disampaikan. Sehingga pada waktu itu Israel menjadi berbalik kepada Tuhan dengan pemakaian Samuel. Tetapi ada firman yang berikutnya disampaikan kepada Samuel yang muda itu, bahwa aku akan menghukum seluruh keluarga Eli karena dosa anak-anaknya. Mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan itu kekejian, dan kata Tuhan, tidak ada yang dapat, korban yang dapat menghapus dosa keluarga Imam Eli. Apa yang kuperintahkan akan kulakukan. Ini satu kengerian yang begitu dahsyat di kalangan keluarga hamba-hamba Tuhan. Jangan pikir kita hamba-hamba Tuhan punya keluarga kita tiap hari di bait Tuhan. Tetapi kita lihat kelakuan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang terjadi. Firman Tuhan juga bisa berlaku bagi setiap keluarga Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan berkata apa? Tidak ada korban yang bisa menghapus penghukuman Tuhan, murka Tuhan atas keluarga Imam Eli. Sesuatu yang kengerian, tapi Tuhan mau sampaikan kepada Samuel yang belum tahu apa-apa, yang masih muda belia. Itu satu beban moral. Kalau kita menangkap isi hati Tuhan, tetapi kita, Tuhan saya tidak mampu, saya tidak memiliki kesanggupan untuk melakukannya. Apalagi memberitakan ini kepada Imam Eli yang mendidik dia, membimbing dia di bait Tuhan. Bahkan nanti kita lihat, dikatakan di sana ya, kata firman Tuhan, ayat 15 sampai 18 saya bacakan untuk kita semua. Samuel tidur sampai pagi ketika Tuhan sudah berfirman, dua firman Tuhan penting tadi ya. Ya, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan, Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Terjemahan lainnya itu berbicara takut. Dia tidak bisa memberitakan bagaimana isi hati dan kehendak Tuhan pada waktu itu. Tetapi bagi Samuel yang masih muda itu, Tuhan memanggilnya untuk pertama kali di tengah-tengah bagaimana dia belum mengenal siapa yang memanggil dia. Dia taat saja kepada Tuhan. Bahkan apa yang dikatakan Imam Eli, ketika ketiga kali Tuhan memanggil, engkau katakan, berbicaralah, hambamu mendengar. Itu sebuah respon panggilan yang tanpa excuse, tanpa penolakan, tanpa basa-basi. Bagaimana dengan kita ketika kita diajak melayani Tuhan? Banyak excuse bukan? Oh Tuhan saya gak punya kemampuan. Tuhan suruh saja dia yang lebih daripada saya. Tetapi Tuhan tidak menunjukkan kepada orang lain, tapi kepada diri kita. Responi panggilan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kerendahan hati. Bukan kuat dan gagah kita, siapapun kita di luar sana. Tapi kalau Tuhan sudah memanggil kita, maka responi dengan baik. Siapa yang tidak kenal dengan seorang desainer ternama Aji Notonegoro? Dia mengalami perjumpaan Tuhan ketika dia pulang dari Mekah. Pada waktu itu berapa kali dia mendengar suara Tuhan, tetapi dia belum meresponi dengan baik. Tanpa kerendahan hati, siapa dia? Dia tidak kenal. Sampai satu ketika dia handstop di hadapan Tuhan, dia menyerah, aku mau ikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa menyaksikan mungkin di jawaban.com atau mungkin di dalam YouTube channel bagaimana perjumpaan dengan Tuhan. Dia belajar firman sungguh-sungguh, di dalam 3 bulan dia bisa menyelesaikan firman Tuhan. Ketika yang lain mereka menghargai anak-anaknya yang tidak kepercayaan dengan dia.
tetapi dia tetap berdoa bahwa anak-anaknya pun dapat meresponi seperti dia meresponi bagaimana Tuhan berfirman bagi dirinya secara pribadi. Singkat cerita, bukan dia saja yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi anak-anaknya pun mengikut Tuhan. Bahkan keluarganya yang lain mengikut Tuhan. Diawali dengan sikap yang benar, respon yang benar di dalam meresponi panggilan Tuhan dan melakukan kehendaknya dengan rendah hati, maka Tuhan memakai dia. Saat ini dia dipakai Tuhan melayani banyak orang. Lebih dari 100 rumahnya dibuka untuk dia pelayanan. Selain dia tetap berkarya, berkarir. Bagi setiap kita saatnya Tuhan mau panggil keluarga kita, anggota keluarga kita, sahabat kita, handai taulan kita, kerabat kita, dimanapun berada. Waktunya tuayan besar-besaran. Responi panggilan Tuhan akan keselamatan, karena dari sanalah datang kehidupan kekal. Yang ketiga, mari kita beritakan tanpa rasa takut. Ayat yang kita baca tadi dikatakan di situ ya, kembali bahwa kata beritakan di situ ya, beritakan firman Tuhan. Betapa luar biasanya daripada Samuel pada waktu itu, sekalipun dalam hal ini desakan daripada Imam Eli ya. Ayat yang ke-17 sampai ayat 18 dia katakan begini, kata Eli, apakah yang disampaikan Tuhan kepadamu janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikan kepadamu. Tadinya Samuel begitu takut, begitu segan karena dia orang yang dihormati. Tetapi ketika Tuhan berkata harus beritakan, harus wartakan firman Tuhan tanpa rasa takut. Sekalipun itu menelanjangi dosa, penghukuman murka Tuhan atas keluarga Eli dan demikian juga atas Israel pada waktu itu, tapi tugas daripada Samuel dia menyampaikan, dia memberitakan, dia memberitahukan kepada Samuel. Tuhan rindu setiap kita, tidak hanya Samuel yang dipakai oleh Tuhan, tetapi kita juga dipakai untuk kita beritakan firman Tuhan. Salah satu dasar fundamental setiap kita orang Kristen, orang percaya adalah beritakan Injil Kristus. Sepanjang sebulan ini gereja kita mengusung tema gereja misioner, artinya gereja yang konsisten dengan yang namanya pemberitaan Injil. Dan terus bagaimana mengabarkan tentang kasih karunia keselamatan kepada orang-orang di luar sana tanpa rasa takut. Konon zaman dulu biasanya orang memberitakan sebuah pengumuman yang besar, biasanya mereka berada menyampaikan di alun-alun. Baik itu kenaikan seorang raja, demikian juga untuk hari-hari besar. Nah, berita tentang kabar baik yang besar biasanya kita juga disampaikan ya pada zaman itu supaya apa? Terjadi sebuah kelepasan yang besar bagi rakyat. Bagi setiap kita orang percaya, kita rindu supaya kita memberikan keberanian tanpa rasa takut untuk kita beritakan Injil Tuhan. Ya. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9-10 berkata begini. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam sebuah penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak seorang pun yang akan menjamah engkau dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota itu. Tuhan tidak hanya memakai Samuel pada masanya di zaman nabi-nabi. Tuhan tidak memakai juga orang-orang yang pada waktu itu rasul-rasul ya pada zaman perjanjian baru, tetapi Tuhan juga pakai kita saat ini. Untuk kita memberitakan Injil Tuhan. Jangan takut dan jangan diam. Tetaplah beritakan Injil Tuhan. Karena Injil berbicara tentang kabar baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah. Siapa yang tidak kenal, saya tidak tahu apakah kita semua di rumah kenal yang namanya guru sekolah minggu bernama Kimbal.
Namanya tidak setenar dan jarang didengar oleh orang lain ya. Tetapi tahukah kita bahwa guru sekolah minggu Kimbal ini perlu diacungin jempol karena dia memberitakan Injil yang luar biasa. Dia memberitakan Injil kepada seorang pegawai toko. Bapak Ibu tahu siapakah pegawai toko itu? D.L. Moody. Siapa yang tidak kenal dengan D.L. Moody? Seorang penginjil yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tapi tahukah kita itu pemberitaan itu berasal dari siapa? Siapa yang memberitakan? Benar. Guru sekolah minggu yang sederhana bernama Kimbal. Melalui D.L. Moody pada waktu itu kemudian dia melahirkan seorang penginjil yang luar biasa. F.B. Meyer. Tidak kalah setenarnya dengan D.L. Moody. Setelah itu F.B. Meyer ya pada waktu itu berkhotbah, kemudian dia memenangkan banyak orang dan salah satunya adalah J. Wilbert Chapman. Seorang yang luar biasa yang dipakai Tuhan pada waktu itu dengan pelayanannya ya YMCA dan mengadakan KKR yang besar-besaran, dan salah satu orang yang dimenangkan dengan kuasa Tuhan pada waktu itu adalah Billy Graham. Tahukah kita kalau kita urut kembali bagaimana pertobatan yang luar biasa itu dimulai dengan apa? Tidak ada rasa takut dalam memberitakan Injil Tuhan. Tidak ada rasa khawatir seperti Rasul Paulus tadi di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Saatnya kita gereja Tuhan, Anda dan saya berbicara juga gereja kita secara organisme, secara individual, personal kita juga dipanggil untuk memberitakan Injil tanpa rasa takut. Sama seperti Samuel tadi, dia sudah pasti berpikir, Bapak Eli itu orang yang dihormati, dia sangat segan, kata firman Tuhan. Dia tidak mau menyakiti hati Bapak Eli, karena bagaimanapun juga dia dalam pengawasan dan bimbingan daripada Bapak Eli. Tetapi Bapak Eli berkata, jangan sembunyikan, katakan, jangan ada sepatah kata pun, tetapi sampaikan apapun yang difirmankan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, kata Imam Eli di situ dikatakan apa? Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti guru sekolah minggu bernama Kimbal tadi, ya, yang memenangkan banyak anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Mulai dari tadi kita lihat D.L. Moody, seorang pegawai toko. Dan dia memenangkan F.B. Meyer yang pengkhotbah yang luar biasa. Sangat piawai. Dan apa yang terjadi ketika dalam KKR besar-besaran? F.B. Meyer memenangkan J. Wilbert Chapman. Dan dalam pelayanan KKR-nya juga kemudian memenangkan yang namanya Billy Graham. Dia melayani Tuhan dengan begitu total. Secara luar biasa. Apakah guru sekolah minggu Kimbal tadi pernah membayangkan tentang sederet akibat-akibat yang akan diperolehnya ketika dia menginjil, menyampaikan berita Injil? Baik itu kepada pelayan, pegawai toko tadi, ataupun orang lain? Tentu tidak. Jika dia memikirkan sederet akibat yang akan terjadi, maka tidak akan lahir orang-orang yang dipakai Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Pertanyaannya, siapkah kita hari ini mau dipakai Tuhan? Kalau kita siap mau dipakai Tuhan, mari kita beritakan Injil Tuhan dengan tidak takut, bahkan tawar hati. Jangan tinggal diam, saatnya kita beritakan. Apapun resiko, akibat, konsekuensinya, tetap Allah. Dikatakan tadi, kata firman Tuhan, Samuel makin besar, dia disertai oleh Tuhan. Ya,
Sampai ayat berikutnya dikatakan Samuel, perkataan Samuel itu tersebar sampai seluruh Israel didengar. Dia dipakai secara dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Jangan gentar dan takut, sampaikan firman Tuhan. Sebagai penutup, Allah berbicara kepada setiap kita yang meluangkan waktu berharga kita untuk mendengarkan Dia berbicara. Bagaimana kita bisa mendengarkan Dia berbicara? Maka kita perlu pasang telinga kita. Diam di kaki Tuhan. Baca firman Tuhan. Disitulah engkau mendengar Tuhan berbicara. Begitu lembut ke dalam hatimu. Tidak ada kabar yang lebih baik selain Injil. Karena itu pesan kita dan jadi bahan perenungan refleksi kita. Mari kita wartakan, kita proklamasikan tentang Injil. Supaya dunia ini diselamatkan oleh Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 3 berkata begini, apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Setiap firman yang sudah kita dengar, mari kita sampaikan. Jangan dimakan sendiri. Jangan untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri. Tuhan mengasihi orang-orang di luar sana. Dan hari ini Tuhan memakai Anda dan saya. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Juga rindu Tuhan memakai Bapak Ibu untuk militan dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Bagian dan tugas kami adalah kami mewartakan, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan sehingga kami tidak takut dan gentar, sebab kami tahu Roh Allah yang menyertai kami membuat kami berkemenangan. Bahkan banyak jiwa yang diselamatkan, surga bersukacita. Pakai setiap kami, ini setiap kami yang mendengarkan, kami percaya kami dilawat secara pribadi oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan memakai kami tidak hanya D.L. Moody seperti D.L. Moody, bahkan sampai kepada Bill Graham. Kami mau Tuhan pakai diri kami sebagaimana kami apa adanya untuk menjadi corong kenabian Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang empunya firman Tuhan, yang kami dengar, yang kami beritakan pada siang hari ini, dan kami boleh teguh dan kuat, boleh setia sampai pada akhirnya. Demi nama Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat bagi kita semua. Untuk doa pagi dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi dilakukan melalui Zoom. Hari Rabu ada komsel youth di gereja jam 7 malam. Bagi saudara-saudara yang bisa mengikuti komsel, bisa mengikuti di gereja, dan juga bagi yang tidak bisa mengikuti, bisa mengikuti melalui Zoom. Untuk ibadah Sabtu jam 6 sore di tempat ini, diharapkan kepada seluruh pemuda-pemudi untuk bisa hadir mengikuti persekutuan kita di setiap hari Sabtunya. Untuk ibadah Minggu diadakan jam 9 pagi. Kita sudah memasuki kembali untuk beribadah seperti biasa. Dan juga bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti ibadah secara tatap muka, bisa mengikuti melalui YouTube Tobi Linando. Untuk ibadah KA jam 9 pagi melalui channel YouTube Christina Natalia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur, bisa ditransfer ke rekening gereja dan juga bisa melalui atau menggunakan barcode yang ada.
Terima kasih. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan